mata kuliah kan? Udah ada. Ini biar ke zoom-nya tampil ke situ sebentar. Mirror display. Oke, ya sudah saya bisa share screen. Hah? Sinyal. Nah ini masalahnya ya. Oke, kemarin kan berapa tahun yang kalian buat itu? 5 tahun ya. Oke, coba dilihatin. Oke, sekarang kan kita mau melihat ya. Ya, ini belum kita analisa ya. Oke. Nah, di sini ya, di sini kan R itu adalah ya, kalau R-nya lebih dari itu yang statistik, opsi tiga itu seberapa besar ya korelasinya. Kalau R-nya kurang dari berapa, maka dia korelasinya kuat, korelasinya lemah. Ayo, ayo buka. Di kelas statistik itu pernah dibuka lagi catatan statistiknya kuliah keberapa itu yang bicara korelasi. Oke. Nah, sekarang berarti ya kita buat rekap ya ataupun resume dari data ini kan. Ya. Data ini berarti buat tabel ya. Sambil cari ya, korelasi kuat, korelasi lemah itu apa cirinya kan? Ya. Berarti kamu buat tabel ini kamu tahu ya 2021 kan ini apa hubungan curah hujan terhadap hari hujan. Berapa nilai R-nya? 4. Kemudian hubungan curah hujan terhadap curah hujan maaf kan, terus hubungan CH max terhadap hari hujan. Oke. Coba dibuat grafiknya. Yang 2021 berapa nilainya? R-nya itu ada. Dia punya. Nah ini bisa ya 0,83 sedikit aja. 837 berarti 84. Terus curah hujan terhadap wilayah musimmu 0,5. Terus curah hujan terhadap curah hujan musimmu kan? Terus ya, makanya coba dibuat Hans, buat di ujung sana. Dibuat tabel. Kan resumenya ini kan? Ya. Ini kan resumenya kan. Kita kan mau melihat varian itu kan perubahan setiap tahunnya ya. Ada di materi. Jadi ketika kita punya dua min satu, min dua, min tiga, ini kan sama. Yang kita lihat ini adalah nilai korelasinya. Oke. Udah, ada yang sudah selesai.
Nanti yang dilihat kan adalah ya buat per tahun kan. Ini 20 sampai 17 ya. Nah, ini nanti dibuat minnya di rata-ratanya. Rata-rata kan tahu kan? Tinggal diminkan saja kan. Dan biarlah kalau tidak statistik itu nanti di bawah ya 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 nah, oke nanti di bawah ini standar deviasi sama ya. Jadi apa sih buat tampil? Bagus banget. Mana sih banyak? Oh, di sini yang utara. Jadi buat ke sana ya, ini bawahnya min varian sama standar deviasi. Varian. Kita sekarang mau membahas ini varian saya itu kan. Di kuliah sebelumnya kan sudah nyobain ya. Ini pakai biar bergeser. Gimana sih lebih gampang? Itu ini aku. Coba no. Kan coba ya itu konen. Gimana? Hubungan apa? Hubungan yang iya, aku jadi Dibantuin sama yang kayaknya itu jadi paham.
Mana yang mengalatinya di atas yang 35 di mana mengalatinya? Di itu geostatistik. Udah. Cara hujan maksimum. Jadi berubah. Curah hujan Dah. Terus ini pakai komen in. Ya. Komen itu ininya sama dengan kan? Nih. M ya. N aja min. Nah, min. Pakai MEAN. Kurung buka. Kurang S. Taruh dulu median, max. Bukan. Bukan. Coba min aja terdapat ada berapa min kan? Gomin itu menampilkan data geometrik. Terus harmin terus trimin. Oke, itu mau pakai average aja. Average. Pakai V. Average. Nah, terus oke. Yang sebelahnya juga sama kan? Oke. Terus standar deviasi. Itu S sama dengan STDEP. Ya, standar deviasi
Yang atas, ya itu sama, yang P itu, yang standar P. Nanti yang bawah di bawah ada, di bawah lagi ada. Yang bawah ada. Ini, ST, ST dulu, ST. Nah, oke, ya itu, ya. Nggak pakai P coba, bisa. Fungsinya, oh, ya berarti yang yang P aja. Ya. Yang ini itu kan? Ya, belum tutup. Itu kok biasakan, oh ya, makanya bisa main. Terus STDP mana tadi? Average, tapi aku gagal. Average. varian. Anjiran. Berapa juga belum? Aku mute ah. Varian ada. Varian C itu ada nggak? Harusnya ada. Kalau yang bawah kovarian enggak juga sih. Harusnya satu, karena kalau kovar itu ada 2 set data. Padahal kita mau lihatnya variannya nggak bisa. Variannya nggak bisa ya. Ya, sorry. Karena itu beda, menghasilkan kovarian populasi atas apa? Coba aja sama dengan, coba. Yang ya, itu. Gue sebetulnya nggak bisa. Sama dengan, itu klik itu. Ya. Sampai bawah. Tutup. Kan salah, karena dia harus 2 data. Ya, udah nggak apa-apa. Varian. Ya, harus RE1 sama RE2. Jadi langsung bandingin. Oke. Nggak apa-apa. Nggak usah, variannya nggak usah. Karena standar deviasinya adalah kuadrat dari varian. Akar kuadrat dari varian. Jadi standar deviasi yaitu kamu kuadratkan. Kamu kuadratkan. Ini sama dengan kuadrat dari itu. Yang di atas square. SQR. Ya. Tutup. Oke. Nah, sudah semua. Nah, yang itu hanya akar kuadrat aja. SQRT. Coba nih lihatin komennya. SQRT. Square. Ya. Enggak. Yang standar deviasinya. Standar deviasinya aja. Ini kalau mau rapi, ini turunin 1, terus ininya pakai itu tuh. Nih, insert dulu 1 baris coba. Insert row.
Nanti satu aja nih. Inside row. Sisipkan ya. Jadi biar ininya nanti dikecilin. Inside row. Ya, maksudnya gini, ini jadi si kolom A-nya ini, yang di ini tuh yang ini copy pindahin ke atas. Karena kan kita kan mau biar ini kan copy semua nih, kalau taruh di kolom A. Ya. Taruh di kolom A-nya. Di sini. Kenapa Pak? Itu mobilnya di baris satu, di baris satu, di baris satu. Kita kan. Nah ininya nih, kamu pakai bungkus tag. Nah, klik, itu bisa digeser. Nggak berubah ya? Itu bisa kamu lebarin. Jadi si barisnya kamu lebarin biar kelihatan. Ini kan nggak bagus ya. Jadi judulnya besar ini. Kecilin coba, kecilin kalau. Nah, oke. Sudah, selesai. Gedein nih, gedein biar baca. Dibesarin. Ya, jadi biasakan meskipun kamu ngitung dapat poin-poinnya banyak ya, 2 angka aja. 2 angka di belakang koma karena banyak angkanya pun nggak ada artinya kan. Ya. Variannya sekali aja. Sekali aja. Buang gitu ya. Oke, kalau sudah kita bahas ya, apa maknanya kan? Dan itu angkanya berarti dia dalam itu yang mana ya? Ya, 0,004 itu apa? 0,004 tapi di buletinnya itu tapi kan kamu bulatkan kan? Karena
Gini, jadi kalaupun misalkan kamu punya 0,004 itu harus ada angkanya. Meskipun menggunakan 0,00 tapi di Excel itu menghitung 0,0 itu kalau 0,0 hitungnya. Jadi ada beda. Pembulatan itu hanya tampilan. Tapi perhitungan Excel menghitung sesuai dengan angkanya. Jadi kita masukkan 0,004. Ya. Nah, tapi kan dibuatkan di 0,00 kan. Jadi fungsinya ini. Semua angka ini masukkan, ya. Kok 0? Hah? 0 kan? Ya 0 lagi, masukkan lagi 0. Coba 0, angka yang ini jangan dirubah. Jangan dirubah kalau 0, kan gini kan? 0,0004 ya. Oh, masukin angka ini aja tuh Bapak. Tapi ini adalah angka perhitungan kan? Ya kan? Tapi kalau format itu untuk tampilan. Ngerti nggak? Ya. Jadi format itu untuk tampilan. Kan biar kelihatan bagus. Jadi 0 kan? Nah, tapi si Excel ini akan menghitung 0,04. Di Excel hitungnya ini bukan 0, ya. Tapi tampilannya 0,00, ya kan? Jadi format itu untuk tampilan, hitungan itu untuk calculation, ya. Oke, udah? Ada yang beda nggak angkanya? Halo. Yang mana yang beda? Oh, ini baik. Terus ya, harus dapatkan kita nggak ada. Udah belum? Oke, ya. Nah ini sekarang tabel tadi kita lihat ya. Oke, sekarang kita lihat. Udah, kalau udah saya mau ini tabel. Oke, ya. Kita kan pertama ya. Pertama ingin melihat ya mana yang hubungannya paling dekat. Kalau itu kan mencari hubungan paling dekat ya. Baca di statistik yang awal. Kalau R lebih dari dan seterusnya. Dari sini ya yang korelasi yang paling dekat ya hubungan hari hujan dengan curah hujan ya. Dan dari sini ya kita bisa lihat ini kan variansinya ya ataupun deviasinya. Jadi kalau kita bicara deviasi ya, itu kalau digambarkan itu kamu dapat nilai ini. Nah, deviasi ini batas atas sampai itu deviasi. Maka harus ada di sini. Ya. Jadi semakin besar ya, semakin besar nilai ini min-nya, maka hubungan antar datanya itu semakin positif ya. Semakin besar hujan, semakin banyak kali hujan,
maka bisa dipastikan kita percaya confidence level, tingkat kepercayaan. Kita percaya bahwa hujan juga akan naik. Ya. Karena ini di atas 0,75. Nah, yang paling penting ini ya, hubungan curah hujan dengan curah hujan maksimum, kan? Artinya apa? Meskipun jumlah curah hujannya, jumlah curah hujannya besar, itu belum tentu di tahun tersebut. Ini kan, meskipun jumlah curahnya besar, di tahun tersebut belum tentu curah hujan maksimumnya besar. Kan itu, ya. Oke. Ini artinya kan, nah apalagi DP sangat besar kan, 0,35. Ya. Dan varian terbesar juga yang di sini kan. Jadi sebaran datanya itu, ya, sebaran itu akan semakin besar. Artinya apa? Dengan kondisi tersebut kita tidak bisa menarik kesimpulan. Ya. Ya. Jadi kita tidak bisa menyebutkan bahwa jumlah curah hujan, ya, jumlah curah hujan maksimum itu akan berpengaruh terhadap curah hujan maksimum akan memberikan pengaruh terhadap jumlah curah hujan. Itu statement yang salah. Ya. Jadi kita tidak bisa menyebutkan bahwa curah hujan maksimum akan berpengaruh terhadap curah hujan tahunan. Karena apa? Produknya lemah. Tapi kita bisa membuat statement bahwa curah hujan, jumlah air hujan itu berpengaruh terhadap curah hujan. Jumlah air hujan berpengaruh terhadap jumlah hujan. Itu perhitungannya. Itu manfaat pengertian. Nanti kalian juga akan misalkan yaitu dikatakan dengan anak-anak dari kuliah. Di kuliah sebelum kalian ke Jakarta, dan itu tanggal 26, tanggal 6 berarti tanggal 13 tahun lahir kan, selesai kerja. Kemudian tanggal 20, nah 20 itu akan mulai dengan P. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang kita bicara analisa varian. Ketika kita mau melakukan analisa varian, maka kita ingin melihat sebetulnya kan hujan itu yang ada itu kejadian. Yang kalian dalam itu adalah kejadian hujannya. Sama, nanti juga kalian ke lapangan mengambil sampel yang kalian lihat itu adalah produk dari proses. Ya. Batuannya kenapa agak gede? Ya. Gitu kan? Baru kan berpikir, oh ternyata dulu diletakkan di laut dan tidak begitu. Nanti kita bisa seperti itu. Nah, itu juga sama. Yang kita sekarang adalah jumlah kejadian hujan. Pada saat kita melakukan analisa varian data hujan, maka kejadian hujan itu dipengaruhi oleh banyak hal, angin dan sebagainya. Karena itu, ya, yang ada yang kita dengan dulu mengenal istilah musim hujan dan musim kemarau, kan? Musim hujan dan musim kemarau. Nah, ketika kita menganalisa varian, maka yang harus kita bandingkan itu bulan yang sama. Oke, kita lakukan bulan yang sama. Oke, Januari dan oke. Karena kita buat sheet baru, buat sheet baru nih. Nah, terus kita ambil data, ya. Oke. Ya, data hujan di bulan Januari. Data hujan di bulan Januari 2002. Berarti paling mulainya kan, kita berarti buat tahun dulu kan? Ini tanggal dulu nih, tanggal. Ya. Tanggal, kan tanggal. Ya, kan tanggal 1 sampai tanggal 1. Oke. Lembar baru nih, di sheet baru. Nah, yang itu tadi udah selesai ya. Jadi
analisa kita seperti itu. Jadi kita udah tahu korelasinya, oh ternyata yang berpengaruh itu adalah jumlah hari hujan. Kalau kita menghitung, kalau kita mau tahu apa yang terjadi di bulan tersebut, hari hujannya akan mengaruh, bukan curah hujan itu. Oke, berarti sekarang kita ingin melihat apakah terjadi perubahan, ya terjadi perubahan pola curah hujan. Kan stratigrafis juga gitu kan, kenapa tiba-tiba dari suatu pasir jadi suatu umum? Berarti ada perubahan stratigrafis. Lalu juga sama, apakah ada perubahan hujan setiap tahun? Dan ketika kita bertanya apakah ada perubahan setiap tahun, maka yang kita lakukan adalah melakukan analisa varian curah hujan setiap bulan dalam tahun yang mau kita lihat. Oke. Nah, berarti ini kan paling tua tahun 2002, paling tua 2017. Kalau 2002 satu paling 17 paling. Kalau ini kepancingnya udah 2002 satu bukan Pak, berarti 2017. Nah, masukkan semua 17, 18, 19 sampai 21 kan? Oke. Di Januari dulu. Nah, ini kan berarti ini nanti kan ini Januari ya. Kita gambarnya Januari. Kita punya 12 bulan. Seperti biasa, kita kasih dulu contoh 1 bulan. Datanya kan tinggal copy dari tahun 2017. Ya. Bulan Januari aja, bulan Januari kan gini, kan bahwa ketika kita melihat data hujan di bulan Januari, maka yang mungkin itu kan sebetulnya hujan itu terjadi dari faktor banyak hal. Tapi kan kita bukan orang sosial, bukan orang meteorologi. Kita hanya melihat produk hujan. Nah, sekarang kan kalau di kuliah yang kemarin kadang-kadang hanya penataan. Sekarang kita melihat ya, betul tidak? Di bulan kenapa paling aman? Oke. Jadi silakan dibuat dan di bawah seperti biasa kita menambahkan Masih kesan. ya berarti kalau kosong kan. Oke. Kalau kosong ya udah nggak apa-apa. Lupa lagi kan? Gimana mencari jumlah hari hujan? Ingat. Jumlah curah hujan berarti di saat. Kalau hari hujan jadi digunakan komentar. Oh. Jadi jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan. Kita kan mau melihat nih seberapa bervariasinya kan? Seberapa
Seberapa bervariasinya? Kalau jumlahnya juga dengan code. Sama nggak? Berapa? 14 hari. Berapa? Cenderung naik atau turun? Naik ya. Oke. Sekarang kan kita mau melihat seberapa berubah kan, ya kan? Seberapa berubah. Ini kemudian kita gunakan data varian. Itu dulu kita pernah menggunakan ANOVA. ANOVA. Analysis of variance. Yang kamu taruh di ujung, taruh di atas itu, di atas. Nih. Ke atasin dulu, ke atas, terus gunakan data analisis kan? Kok nggak ke atas? Hah? Oh belum. Terus gunakan data analisis. Biar di kolom A, kayak di baris 1, di baris ke-1. Nah, klik dulu data kan? Klik data. Ini? Oh, sinyalnya belum. Ada kan data analisis keluar kan? Dari ANOVA. Ada dua. Nah, apa? Satu ya? Tiga. Satu apa? Tinggal. Dua. Oke. Kamu klik ya, itu ada petunjuknya, ada apa? Tinggal vektor, berarti jadi gini, ANOVA itu biasanya digunakan ya, pertama kali ANOVA itu digunakan. Jadi satu dikasih obat, satu tidak berkelakuan kan. Nanti ke depan itu mana yang lebih sehat? Itu kedokteran. Kalau kita kan eksternal itu kita nggak tahu ya. Hujan itu kan ya korban itu lah sekarang ya. Tapi kita adalah yang diukur. Sekarang kita menggunakan yang tiga vektor aja. Tiga vektor. Begitu kamu klik kan ada disuruh apa aja? Input range. Berarti range-nya yang mana? Ya mau kita bandingkan. Kita mau bandingkan 17 kan ada datanya. Berarti nggak usah. 18 dengan 19 kita bandingkan. Berarti sorotnya dari 18 sampai ke situ kan. Oke. Labelnya oke. Nah, output rank-nya di situ aja biar nggak di apa? Yang ini aja output rank itu di situ. Pilih yang output rank ya. Oke.
Dah. Nah, di sampingnya ini kan, oke. Ini kan 18 terhadap 19 kan? Sekarang lihat 18 terhadap 19 terhadap 20, 20 terhadap 21. Kita lihat. Ya, berarti kan 18 kan 19 terhadap 20 terhadap 21. Ya. Ya. Satu juga, Pak. Cuman pasti kamu harus digeser dulu kan kalau bisa bikin kontrol. Kelihatan kan? Ini nanti ya yang apa? ANOVA ini dipakai ketika kalian menghitung debit akibat perubahan lahan. Lahan yang berubah debitnya naik juga. Kita nanti diinformasikan. Kalau ini kan kita melihat harganya naik. Kan hipotesanya apa? Semakin besar air hujan, semakin besar curah hujan. Ini yang tinggal vektor. Sudah 18 ada satu pada dulu. Sekarang yang ANOVA mungkin yang kedua apa? Nah, kalau pakai yang itu. Hampir 4 tahun.
Karena dia kan multivektor kan. Coba kalau semua. Begitu mau pakai koreknya kamu ambil semua. Oke. Nah, sekarang yang single vektor, pakai yang single vektor bisa nggak 4-4-nya? Yang 4 tahun kan? 18, 19, 20. Iya. 4 tahun berarti kan. Nanti di sini kan akan ada taruh di bawah situ. Oke. Bisa. Oke. Nanti ini kan kelihatan angkanya nanti. Between group. Nah ini kan coba angkanya dirapiin. Kayak tadi ya. Semua di atas sudah rapikan. Jadi setelah running itu kamu rapikan. Kita bukan ada salahnya kita buat dulu itu datanya. Pakai yang kita pantau tapi 4 tahun. Ya. Kalau mau belum di iya. Semua dirapikan. Oke. Nah. Kemudian itu kan baru Januari kan? Dibuat lagi sampai Desember. Ya, mau kan pakainya pakai Excel ya. Mit anjing cakep. Kalau kamu bebas pemrograman belajar menggunakan Python itu buat semua software betul ya. Ada itu ada Visual Basic. Ada Visual Basic. Tapi karena pemrograman kamu tidak belajar mengolah data ya, biasanya kayak gitu kan. Pak, ada 4 tahun kan datanya kan? 18, 19, 20, 21, 4 tahun lah. 18, 19, 20, 21. Jadi terus masuk yang berurutan.
Tahun berapa yang bulan 17 ada yang ini tahun berapa? Bulan apa yang ada datanya? Jadi aku katanya kosong. Oke. Dari atas tidak ada. Ya, kita coba buat. Yang tadi kan nggak ada. Februari ada. Berarti Februari yang 17 itu. Oh iya. Jadi 13, 16. Iya. Ya. Itu. Kalau kami kita sekarang kan bisa kerjasama kan. Januari minggu 1, nanti baru bulan Januari kan. Berarti kamu kerjain mungkin mingguan kan nanti berarti satu Desember. Ujungnya. Yang 8 berarti bulan 8, yang ujungnya 7 berarti bulan 7 kan? Sekarang satu kan, yang 2 dan yang kedua kerjain berdua, yang ketiga ya kan? Banyak yang 4, 2, Ayo bagi-bagi. Ini 38 8, 48 8. Yang penting kalian paham kalau yang biayain. Nanti masing-masing tingkat kerja. Sekarang barang-barang dulu. Jadi kita akan mulai juga. Nah, Pak. Lanjut lagi. Kan harus dipakai ini. Iya. Nah, sesudah kata berarti pakai data kata. Oh. Ini kan data temporal kan. Ini datanya data temporal. Lain kan. Kalau kata spasial. Makanya nanti kalian MS itu yang benar di kapan ya. Nanti di sini pasti ketemu lempung setelah udah ada yang salah ya MS-nya. Itu yang jadi data itu data kata itu kalian kumpulin. Ya nanti sore dikumpul jam 5 ya. Nah, ada yang punya Januari atau Februari, nanti kalian sambil lihat-lihat juga, ya. Oh ternyata angka-angka yang didata nanti variannya ya. Ini kan ada ininya nih, F-testnya. Jangan lupa angkanya dikecilin ya. Jadi kalau kamu buka di teori, yang itu adalah X-nya, F-test. F-test itu yang menentukan seberapa beda. Seberapa beda itu kan bisa berubah naik, bisa berubah turun kan. Nilai F-nya yang kamu perhatikan ya. Nilai F-nya nanti. Kalau sudah nanti nilai F-nya direkap. Nilai F ya, itu F rasio. Itu di teorinya sudah saya buat ya di FPS-nya kamu buka. F rasio. Jadi yang membedakan seberapa beda itu F-nya. Coba dari Februari. Sampai setengah 1, nanti kamu lagi berapa? 1 lebih.
Dan saya yang 3 ada ya diskusi sama Mbak kita berikan yang 2 KT5 ada 2 orang besok mau habis seminar. Iya, tapi bulannya jadi kita tetap Oke. Yang penting kan kalian bisa cara membuatnya. Terus ya, tunggu dulu. Setelah itu kalian baca materinya, kan ada tes rasio. Kamu kan begitu. Nis, mana yang siap berprint? Coba. Ini kan ada Januari ya, Januari. Nah ini kan ada gede dari kelihatan. Nah jadi kan gini ya. Kalau yang di atas ini ya menyimpulkan datanya. Jadi misalkan di sini kan kamu bisa ganti ini apa? Kon. Tadi ini menghitung apa? Kon hari 3. Kamu ganti. Ini kan diganti dengan hari hujan. Ya kan? Karena dia menghitung jumlah hari hujan. Ya. Sam ini adalah curah hujan. Gitu. Jadi kalau kemarin kamu ngitungnya manual kan? Ya kan? Sekarang datanya dijadiin aja langsung ke hitung kan? Oke. Nah. Oke. Ini rata-rata curah hujan variansnya ya. Sekarang yang dibuatnya ini. Kita lihat yang ini, yang mau kita bahas yang ini. Oke. Nah, ini kan ada sort of variation between group, within group. Kemudian total ya. Ada angka-angka yang ada di sini. Kamu rekap ya. Rekap nanti angka variansnya ya. Yang direkap adalah nilai F, p-value dan F-kritiknya. Karena kita membandingkan, ya, kita bandingkan antara 2 nilai ini. Jadi buat tabel ya, setelah selesai nanti biar minggu depan tinggal dibahas kan, nggak dibuat dulu ya. Tabelnya kan, kalau tabelnya kan berarti ada 3 nilai yang mau kamu bandingkan, oke? Berarti ini yang sampai D kan? Oke, terus di situ ada nilai F, terus di value sama F kredit. Jadi buat satu sheet baru ANOVA. Setelah Desember buat ANOVA. Intinya adalah ini. Nah ini yang minggu depan kita bahas. Jadi begitu masuk kuliah langsung dibahas tuh. Terus nanti kita lanjut lagi dengan analisa yang lain. Nama sheetnya ANOVA ya. ANOVA, analisis of varian. Kamu kan pakai ada varian tadi kan? Ya. Iya. Yang tahun tadi yang paling bawah. Kan tadi mau lihat per bulan dulu kan? Sorry. Per tahun antara Januari 2018 sama Januari sekian, gitu kan? Tapi yang mau buat itu ya langsung 4 tahun. Yang langsung 4 tahun. Enggak. Jadi cuma satu tabel.
Masuk tabel. Yang Januari ini udah data dari kita tak tahu. Saya juga tak tahu. Kalau yang Januari ada, saya berarti yang mau tahu. Iya. Nanti bedanya ada di nilai ini. Oh iya. Ya, kritisnya itu akan berbeda. Kan ada yang Januari berarti yang tahu. Atau Februari kan 5 tahun. September ada kita ada. Berarti hanya nanti kamu belajar cara melihat ini nih, ini ada. Jadi sampai udah menghitung dengan sendirinya. Oke. Ini Januari sampai Desember. Ini F, ini sama. Tapi yang per bulan itu dibuat, karena kita jadi ketika ini yang per bulan itu dibuat ya 9, 18, atau dibuat sama mereka. Karena apa? Itu kalau kamu nanti ada kesalahan perhitungan deskripsi, itu mau balik lagi ke data pastinya. Makanya yang proses dibuat 17, 18, 18, ada 15, ada 20, kemudian buat yang pasti. Jadi kamu nanti sambil lihat-lihat, oh apa sih yang bedanya kan ini kan? Itu kelihatan tuh di S itu ada kelihatan. Di sini nanti akan kelihatan ya. Nah, sambil kamu lihat ini, lu jangan lupa ya, itu diganti. O-nya jadi hari hujan, sum-nya jadi curah hujan. Oke? Ya. Itu untuk kontrol. Karena apa? F itu datang dari angka. Oke. Nanti ini lagi. Kita tahu kalau tidak. Ada yang nanya atau gimana? Hari ini kayaknya lebih nyaman nanya ke teman ya. Jadi nggak ketahuan kesalahannya. Tapi ingat ya, lihat komen itu kalian ingat ya kan? Dan orangnya itu komen-komen di Excel itu kan kita bisa mencari. Nanti kan beritanya mungkin Pak data berikutnya kan bukan data ini kan. Coba kamu hitung nilai angka sekian. Oh, bukan. Dan nanti kalau bicara porositas, nah itu ada. Nanti kamu misalnya dapat data panjang, terus pada kedalaman berapa yang paling poros, berarti kamu nyari angkanya kan. Oke, lanjut lagi. Kalau masih mau pakai zoom-nya, ininya ke Hanisa. Ya, hostnya saya pindahin ke Anissa.